magnet clutch-nya itu nggak ada bautnya. Untungnya aja gigi-giginya rapat, jadi magnet clutch-nya nggak loncat. Seal apanya? Kompresornya? Iya. Oh, nah itu ya teman-teman ya, dibuka tadi ternyata bautnya itu udah nggak ada. Jadi ketemu masalah ya nih dengan Pak siapa Pak? Pak Nurah. Ini muncul penyakitnya ternyata cuma relay doang. Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indura Channel. Jadi kali ini gue lagi ada di daerah Bekasi, nyari yang deket aja. Ini mobil gue di belakang lagi diperiksa karena AC-nya itu masih dingin sebenarnya, tapi begitu kita pakai pagi gitu ya, kita nyalain, lama gak dinyalain, pagi atau malam itu kalau kondisi dingin dia nggak mau nyetek gitu magnet clutch-nya. Nah ini udah pernah gue ganti sebenarnya magnet clutch-nya, tapi ternyata pas dicek ada beberapa hal yang nggak sesuai nih dari peruntukannya. Nanti kita cek ya, kenapa mobil ini bisa nggak dingin AC-nya di awal, tapi begitu udah siang, dia kondisi udah jalan agak lama, itu jadi enak. Ayo kita lihat aja. Oke, jadi tadi begitu dicek, magnet clutch-nya itu nggak ada bautnya. Untungnya aja gigi-giginya rapat, jadi magnet clutch-nya nggak loncat. Nah ini kita lagi lihat ada indikasi, ini kompresornya mau diturunin ya Mas ya? Iya. Kompresornya diturunin. Itu tadi di depannya kenapa Mas nggak ada bautnya ya? Oh, ya kemungkinan bautnya coplok ya teman-teman. Nah, gue nggak tahu juga nih. Ini gue biarin udah sekitar 3 bulan ya. Karena kalau udah jalan agak lama dia kan udah nyaman gitulah. AC-nya udah jalan dengan baik. Nah ini kita lagi mau cek, itu juga banyak tetesan kayak banyak olinya itu. Nanti kita cek kenapa ya. Seal apanya? Kompresornya? Iya. Oh, jadi harus dibuka dulu ya? Dicek dulu. Ya udah nggak apa-apa, cek aja Mas. Oh yang penting dingin lagi kan. Kayaknya ada kebocoran di seal kompresornya katanya ya. Jadi makanya tuh gue bingung kenapa itu kompresornya kayak penuh oli gitu. Kita cek dulu nanti. Nah, ini kompresornya ya. Jadi bautnya nggak ada. Kalau magnet clutch-nya baru ganti. Bautnya nggak ada tapi. Kacau nih. Nah itu ya teman-teman ya, dibuka tadi ternyata bautnya itu udah nggak ada. Dan tapi kabarnya magnet clutch-nya asli, jadi yang waktu itu gue ganti itu asli, tapi nggak tahu nih kenapa masalahnya dia nggak mau nyetek ya kalau pagi-pagi atau pas lagi keadaan dingin. Begitu panas baru dia mau. Nanti kita cek kenapa. Oke, jadi bengkel ini gue random pick aja teman-teman dari Google Maps ya, yang nggak begitu jauh dari rumah dan nggak begitu jauh juga dari kantor gua. Nih ya, adanya di Jalan Raya Mustika Sari ini di Bekasi. Ya random pick aja. Jadi karena gue lihat Google Map-nya, jadi yang mau optimisasi Google Map mungkin bisa kontak gue juga. Ya, ini mobil Swift, ada juga tuh Jazz masuk, dan ini mobil gua ya. Jadi ada 3 mobil sih hari ini. Alhamdulillah nggak begitu ramai, padahal ini lagi hari libur ya. Dan biayanya nanti kita cek berapa kalau misalnya emang ada kebocoran, tapi tadi begitu dicek sih nggak ada kebocoran di freon ya. Freon nggak bocor, terus selang-selang juga nggak ada yang bocor, tapi tadi katanya sealnya ada yang bocor ya. Gue nggak tahu tuh seal apa, nanti coba kita cek lebih lanjutnya. Ini lagi dibersihin dulu kompresornya karena banyak olinya. Oke, kompresor udah kepasang lagi ya, itu di bawah dia udah dibersihin juga. Jadi ada bautan hilang di bagian depan, gua nggak ngerti juga gimana tuh. Dan ini ada silang bocor nih di atas, selangnya katanya. Dia ganti selangnya itu 50 ribuan kalau nggak salah. Terus untuk yang tadi kompresor dan segala macam sekitar total 400 ribuan lah ya. Terus nanti gua akan cek lagi totalnya berapa ya. Ini update, ada Mercy juga yang masuk nih. Ya ini apanya tadi Mas, sealnya itu ya? Yang ada seal tipnya. Seal tip, nah tadi ternyata udah pakai ini nih, pakai selotip kayak gini, jadi nggak maksimal lah ya, sealnya tuh nggak maksimal. Jadi tadi diganti sealnya dan ininya dibuang. Dan kata Mas sih sebenarnya kalau untuk yang R134 ini jarang ada kebocoran sebenarnya, seharusnya ya, kalau nggak ya kalah-kali. Nah ini mungkin karena sebelumnya ya seperti ini, jadi mau nggak mau kita ganti tadi ya. Oke, kita pincung lagi kompresornya.
Nah, dia ada pakai alat kayak gini bro untuk vakum freonnya ya, dan untuk vakum oli kompresor. Ya, ini lagi ditambah freonnya teman-teman ya. Tuh, tambah freonnya. Dan ini untuk kompresornya dia juga sudah dibenerin tadi. Jadi ketemu masalah ya nih dengan Pak siapa Pak? Nur Rahmat Pak Nur Rahmat ya. Ketemu. Tadi udah dibongkar, memang ada itu ya, ada itu matiin bautnya patah. Bautnya patah. Jadi bongkar terus dibersihin. Nah, ini muncul penyakitnya ternyata cuma relay doang. Harganya berapa nih Pak? 100 aja. 100. Oh, ya udah, nanti ganti relay AC kan. Tambah tadi. Iya, kita sambil dicek lagi ya. Kalau udah ketemu masalahnya ya. Habisan dia itu yang bikin RPM-nya naik ya? Iya, karena bebannya nggak ada, jadi bebannya nggak ada. Jadi dari dalam ada perintah AC on, ditambah tenaga. Ketika beban nggak ada, tenaganya berlebihan. Oh, terus kenapa pas dia udah panas baru ini Pak? Ya ini kan lama-lama panas dia nempel. Oh, ya Lama-lama masuk. nempel, ya kan? Masuk akal. Ya. Ini konturnya kelihatan. Ya. Kelihatan banget. Oke, sip. Dieksekusi aja Pak. Nah, ini ya. 6,5 derajat, 6,3 turun terus dengan full ya. Kompresornya kurang lebih segitu. Ya, jadi setelah dicek tadi teman-teman ya, ternyata penyakitnya itu ada di relaynya. Jadi relay yang ada di fuse box ini itu udah rusak ya. Jadi begitu dia dalam keadaan dingin, bebannya tuh nggak ada ya. Jadi dinaikkanlah RPM-nya sama mesin supaya nggak apa ya tadi kata bapaknya ya, nggak drop lah gitu. Jadi ya itu udah kita ganti relay. Biayanya tadi 100.000 untuk relaynya. Untuk tadi seal-sealnya juga udah dicek semua. Ini lagi dicek secara sistem keseluruhan AC-nya ya. Oke teman-teman, jadi sudah selesai ya. Ini sudah dingin lagi. Dan tadi AC-nya juga sudah cetek pas ya, karena tadi ternyata masalahnya itu cuma relay yang ada di fuse box itu dia rusak. Dan relay itu akhirnya bikin apa tadi ya katanya, relay itu kan untuk memutus beban ya kalau nggak salah ya, gue kurang ngerti juga kalau kelistrikannya. Jadi intinya relay itu tadi udah gosong dan udah nggak ngeplak lagi lah istilahnya ya di dalam fuse box itu. Jadi bikin AC-nya itu nggak bisa nyetek ya magnetic clutch-nya pas posisi mesin itu dingin. Dan ketika mobil sudah jalan kan ya otomatis si relay itu jadi panas ya, dan dia nempel lagi gitu sehingga magnetic clutch-nya bisa jalan. Nah itu yang tadi akhirnya masalahnya di situ. Tapi ada masalah lain, ternyata juga baut dari magnet clutch-nya itu lepas ya. Gue nggak tahu waktu itu gimana masangnya, padahal ini magnet clutch-nya baru. Untungnya sih dia nggak copot ya dan masih aman. Dan kalau misalnya dia harus ganti pun itu harus ganti satu set, karena kalau dia sampai loncat dan hilang gitu ya, itu nggak ada yang jual sih centerpiece-nya itu. Katanya ya ori Denso ya, mending sekalian ganti magnet clutch-nya gitu. Jadi sekarang udah aman alhamdulillah. Dan ini kita mau menuju pulang. Nah, teman-teman bisa lihat nanti alamatnya di deskripsi gua taruh. Oke, thank you teman-teman ya. Sampai bertemu di video selanjutnya tentang mobil atau tentang motor. Jangan lupa share, like, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini. Bye.